Deklarasi Baca Pres Anies Baswedan dan Bacawa Pres Muhaimin Iskandar sore tadi tidak dihadiri PKS. Sebelumnya Demokrat juga hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena merasa dihianati. Lalu apakah PKS akan tetap bersama Nasdem memenangkan Anies Baswedan? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dakiri, Jubir PKS Muhammad Iqbal, dan pengamat politik SMRC Saidiman Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Baik, kita ke Pak Iqbal dulu. Pak Iqbal, ini karena tidak smooth makanya tidak hadir tadi pas deklarasi. Apa gimana Pak? Ya, pertama kami mengucapkan selamat kepada Caimin ya dan teman-teman dari PKB yang bergabung dalam koalisi Perubahan dan Persatuan. Lagi-lagi kami sudah melaksanakan konferensi pers. Poin pentingnya adalah bahwa kami tetap mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Karena itu sudah kita tangani piagam deklarasinya dan sesuai dengan amanah musyawarah Majelis Syuro 8 PKS. Tetapi memang tadi disampaikan oleh Pak Muzammil tentang ada skenario ataupun jalan yang kurang smooth ya, di mana kami merasa agak sedikit terburu-buru karena kami belum bertemu dengan Caimin secara langsung. Sehingga kami juga punya mekanisme yang kedua adalah bahwa untuk memutuskan deklarasi calon presiden dan wakil presiden itu juga harus dibawa ke Majelis Syuro untuk ditetapkan. Jadi bagaimanapun ahlan wa sahlan teman-teman dari PKB dan kami mendukung koalisi ini tetap berjalan dengan baik dan nanti mungkin kita perlu untuk berkomunikasi secara lebih intens dan lebih terbuka lagi. Berarti tetap gabung di koalisi Pak, ini artinya? Tetap ya, selagi Mas Anies bisa berlayar kita akan dukung Pak Anies. Tetapi tadi karena ada tambahan koalisi baru dan kita belum bertemu dengan calon wakil presiden yang sudah ditetapkan, jadi kita mungkin akan membawa ini ke Majelis Syuro dulu untuk dikomunikasikan. Dibawa ke Majelis Syuro artinya ada akan ketidaksetujuan begitu terkait dengan Muhaimin Iskandar, Pak Iqbal, atau ya, sebagaimana mekanisme partai ya, artinya di ADRT kita bahwa untuk penetapan presiden dan wakil presiden itu harus ada persetujuan. Artinya memang ada mekanisme yang nggak bisa dilanggar oleh presiden partai, sehingga tadi memutuskan untuk tidak hadir, takut juga nanti disalahin. Tetapi pada prinsipnya pimpinan dan beberapa pimpinan tingkat pusat di PKS menyambut baik koalisi ini dan tentu saja akan tetap membersamai Pak Anies Baswedan. Tapi sebelumnya PKS ini diajak nggak sih Pak Iqbal bahas soal Caimin ini? Ada, tentu saja dibahas, berkomunikasi. Cuman dari awal dibahas, diajak Nasdem untuk membahas soal ini gitu? Ya, cuman kebetulan Caimin belum ketemu aja, belum sempat silaturahim. Masih dengan Kiai Jazilul ya, untuk komunikasi. Jadi kami memang menunggu kehadiran Caimin di PKS untuk bisa bersilaturahim dan mendengarkan langsung. Baik, kita ke Pak Hanif Dakiri. Pak Hanif Dakiri, katanya Caimin ditunggu ke PKB, itu artinya akan ada perbincangan lagi antara PKS dan PKB. Ya, pertama saya mau sampaikan bahwa ini proses komunikasi politik di antara partai-partai yang ada di Republik ini kan memang terus berlangsung kan dalam situasi Pilpres ini. Tapi memang ada proses-proses komunikasi yang yang landai-landai saja, ada yang kemudian berlangsung secara cepat karena keadaan, karena momentum dan lain sebagainya. Dan kalau pada hari ini kemudian kita mendeklarasikan Pak Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024. Nah ini ya kita anggap sebagai bagian dari takdir politik lah, karena memang sejak awal kita menjemput takdir Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berterima kasih kepada teman-teman PKS yang hari ini sudah memberikan statement tetap mendukung Pak Anies Baswedan dengan catatan kalau soal cawapresnya nanti akan dirapatkan terlebih dahulu. Nah tentu PKB dalam posisi sangat menghargai dan menghormati mekanisme yang ada di internal teman-teman PKS. Yang ketiga tentu kita berharap bahwa dengan deklarasi Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin hari ini sebagai capres dan cawapres, ini mudah-mudahan bisa mendapatkan dukungan yang luas dari seluruh rakyat Indonesia. Baik, apakah nantinya ada strategi khusus atau omongan-omongan khusus begitu ketika nanti menyambangi PKS untuk menerima Caimin sepenuhnya? Ya kalau itu
Ya kalau soal itu kan itu bagian dari proses. Yang pasti apa yang menjadi harapan dari teman-teman PKS tentunya kalau soal pertemuan segala macam itu pasti nanti akan dilangsungkan gitu. Tapi soal apa-apa isinya dan segala macam ya kita lihat nanti. Baik, kita tahu PKB dan PKS dulu pernah berduet pada tahun 99 ya kalau nggak salah memenangkan presiden. Apakah dengan duetnya kali ini optimis untuk menang? Ya kalau optimis ya pasti kita optimis bahwa pasangan Amin, ya, Anies Baswedan, Gus Muhaimin ini bisa menang dalam perhelatan Pilpres 2024 yang akan datang. Dan kalau ditanya kaitannya dengan teman-teman di PKS, kita sudah ada beberapa lah pengalaman dengan PKS. Pilgub di Jawa Tengah misalnya dengan teman-teman PKS dan Gerindra waktu itu, lalu kemudian kalau nggak salah Pilpres waktu Pak SBY ya dulu ya. Pak SBY dulu kita juga bareng-bareng sama PKS gitu. Jadi nggak ada masalah lah, kita sudah punya pengalaman bersama juga gitu. Mudah-mudahan apapun nanti yang jadi keputusan dari teman-teman PKS tentu kita sambut baik gitu. Baik, Pak Hanif, ada keterangan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa PKB akan menanggapi hal ini begitu ya, gabungnya PKB ke Nasdem juga PKS, bahwa PKB akan segera kembali kepada Gerindra. Apa maksud dari pernyataan Pak Prabowo ini? Wah, saya belum dengar dan kalau memang benar ada statement itu ya itu hanya bisa ditanyakan kepada Pak Prabowo dong. Saya nggak bisa jawab. Tapi yang pasti bahwa hari ini kita sudah mengikatkan diri super duper serius ya kan. Ini dengan Nasdem kita deklarasikan Pak Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar menjadi Capres dan Cawapres 2024. Dan tadi dalam pidato Bang Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem juga menyampaikan bahwa beliau akan mengawal nanti sampai dengan pendaftaran Pilpres pada waktunya nanti, tentu bersama-sama dengan PKB. Tanggapan Anda terkait Pak Prabowo yang juga menyebutkan bahwa PKB pengkhianat seperti apa, Pak Hanif? Siapa yang bilang? Pak Prabowo sempat menyebutkan kata pengkhianat begitu terhadap PKB. Apakah ini artinya PKB juga dianggap pengkhianat gitu dari koalisi Indonesia Maju? Masa sih ada begitu? Iya ada Pak Prabowo menyebutkan di media. Serius seperti itu? Iya. Jadi belum PKB belum ada. Saya nggak mau komentari yang soal begitu. Enggak, gini. Baik. Saya tidak mau komentari soal begitu karena kita ini nggak suka melakukan dramatisasi kan. Tapi masyarakat Indonesia, apalagi teman-teman media tahu persis lah apa yang terjadi dengan PKB di dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Termasuk kayak yang pengalaman terakhir kemarin yang hari Senin kalau nggak salah, pada saat PKB Rakornas, ya kan, Gus Muhaimin menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa PKB tetap bersama Gerindra, PKB tetap bersama Pak Prabowo. Itu siang hari, malam harinya kemudian di acara Harlahpan, kemudian terjadi sesuatu yang lain karena koalisi berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah proses-prosesnya panjang, saya nggak perlu buka-buka juga lah yang kayak gitu. Intinya ya kita ke depan aja lah. Karena kita percaya bahwa hubungan antar partai harus tetap baik, kompetisi harus tetap berjalan dalam frame kebersamaan karena untuk bangsa dan negara begitu. Sehingga yang sudah ya biarlah sudah gitu. Baik, apakah ini ada kemungkinan juga karena kecil kemungkinan Caimin ini jadi cawapresnya Prabowo begitu, makanya gabung dengan Nasdem dan PKS? Gimana pertanyaannya? Apakah langkah dari PKB ini juga karena kecil kemungkinan Caimin untuk jadi cawapresnya Prabowo begitu? Ya, tentu ada hubungannya ya, karena sejak awal kita ini kan sudah menyampaikan dengan jelas, tegas, terang benderang bahwa mandat muktamar PKB itu menugaskan atau memberikan mandat kepada Gus Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden 2024. Nah dari sanalah kemudian dibangun proses komunikasi politik dengan partai-partai politik sampai kemudian juga kita bersama dengan Gerindra untuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan proses selanjutnya kita semua sudah tahu apa yang terjadi di sana. Jadi pada intinya ya memang dari awal PKB adalah Gus Muhaimin ini harus berlayar, harus menjadi capres atau calon wakil presiden. Dan kemudian ketika
ada tawaran kerjasama politik dari Nasdem untuk mengusung Mas Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin sebagai capres dan cawapres. Nah tentu ini sesuatu yang sejalan dengan apa yang memang menjadi cita-cita awal dari PKB untuk memperjuangkan Gus Muhaimin bisa berlayar di Pilpres 2024. Baik, Bapak-Bapak, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan perbincangannya nanti usai jeda berikut ini.